Nah, kita bahas satu-satu nih terkait dengan bangsa Indonesia ini. Kita bahas satu-satu ya, biar kita makin sayang gitu sama bangsa Indonesia ini. Kita lihat, apakah bangsa Indonesia itu muncul karena keturunan yang sama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di bangsa Indonesia ada juga ya orang yang keturunan Chinese, ada juga orang yang keturunan Arab, ada juga orang yang keturunan negara Barat, Belanda, Inggris atau Amerika atau manapun. Semuanya itu bisa dikatakan bangsa Indonesia karena mereka merupakan punya keturunan atau ras yang berbeda. Nah, kemudian ada adat. Nah, sudah jelas kan adat di Indonesia sangat banyak sekali. Apakah bangsa Indonesia adatnya sama? Jawabannya enggak, begitu kan? Jawabannya tidak. Di adat Sunda sendiri ya, adat Sunda. Oke, bahasa Sunda sendiri aja. Ungkapan untuk menyampaikan kata saya atau aku ya di bahasa Sunda. Ada istilah abdi, kaula, kuring, yang kasarnya ada aing, ada dewek dan segala macamnya. Itu beda-beda kan? Di Sunda aja itu sendiri dalam satu adat yang sama. Belum datang ke Jawa, ada kowe, datang ke Bengkulu atau ke Palembang ada Awa, datang ke Papua namanya sudah bukan saya lagi, udah bukan Abdi, udah bukan Kowe, udah bukan Awa, namanya sudah Sa. Nah, ini apakah bahasanya sama? Jawabannya tidak juga. Bangsa Indonesia ya, sejarahnya sama. Wah, jelas juga enggak kan? Di Jawa ya, di Jawa sejarahnya dipengaruhi oleh Mataram, Majapahit dan segala macamnya. Sumatera ada Samudra Pasai, ya kan? Dan segala macamnya ya, Samudra Pasai, Sriwijaya. Di Maluku ada Tidore, Ternate, gitu kan? Apakah semuanya sama? Jawabannya tidak. Oke, berarti dari sejarah juga tidak sama. Pemerintahan sendiri. Nah, pemerintahan Indonesia justru bangsa Indonesia justru baru ada tahun 1945 gitu. Kalau pemerintahan Indonesia itu, sedangkan bangsa Indonesia sudah ada sebelum 1945, sudah ada sebelum 1945 begitu. Berarti kalau pemerintahan itu bukan menjadi tolak ukur bangsa Indonesia itu muncul. Lalu kenapa bangsa Indonesia ini muncul begitu? Nah, pertanyaan yang besar itu muncul seperti itu. Lalu dari mana atau kenapa kok bangsa Indonesia itu muncul gitu ya? Oke. Jawabannya ini tadi ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke. Jawabannya adalah oke. Jawabannya adalah karena tadi budaya yang ini ya yang A, budaya yang B, kemudian C, D dan segala macamnya, mereka itu sepakat untuk bersama. Oke, bersama sebagai apa? Sebagai suatu bangsa Indonesia. Terlepas mereka sama atau berbeda. Yang jelas mereka semuanya sepakat untuk menjadikan sebagai suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan bukunya dari orang Prancis ya, orang Prancis namanya saya lupa lagi. Yang jelas dia itu mengatakan bahwa bangsa itu muncul atas keinginan dirinya untuk bersama. Ya, itu namanya bangsa atau awal mula lahirnya bangsa. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi bangsa Indonesia sekali lagi hadirnya itu bukan karena kesamaan, tapi justru karena bangsa Indonesia itu muncul karena perbedaannya. Oleh karena itu, tugas kita ya sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya, sudah wajib sekali kita untuk menjaga Menjaga persatuan ini, menjaga persatuan Indonesia ini. Karena apa? Karena Indonesia tadi Indonesia ada itu bukan karena persamaan, tapi justru karena perbedaan begitu. Nah, bagaimana caranya kita menjaga perbedaan itu dengan cara apa? Toleransi. Ada yang berbeda dengan kita, is okay. Ada yang berbeda warna kulitnya, is okay. Ada yang berbeda pemahaman dengan kita, is okay gitu. Ya, seperti itu. Makanya kalian sekarang belajar di sekolah. Buat apa? Buat kalian lebih memahami lagi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena kalau kalian hidup di lingkungan yang homogen, ya, lingkungan yang sama,
kalian akan sulit menerima perbedaan begitu. Oleh karena itu kalian ada di sekolah gitu kan. Nah, itu tujuan kalian sekolah. Jadi ke sekolah itu bukan cuma dapat nilai rapot, dapat ijazah. Kalau kayak gitu tinggal gampang sekali lah nyari atau apa, banyak sekali orang-orang yang sekarang jualan ijazah dengan murah segala macam. Tinggal kayak gitu aja ya. Kalau kalian memang mau cara yang instan. Tujuan sekolah itu sekali lagi bukan untuk itu ya, begitu teman-teman. Nah, lebih lanjutnya adalah tadi untuk menjaga bangsa Indonesia agar tetap eksis, agar tetap ada. Jangan sampai kayak bangsa Soviet ya. Jangan sampai kayak Soviet ya yang hilang sekarang ya. Karena apa? Karena semuanya pada pengen hengkang dari Soviet gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau rakyat adalah penduduk suatu negara. Oke? Nah, lalu penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat. Oke, ini kata kuncinya mendiami suatu tempat. Kalau warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, sebagainya. Ini menurut KBBI ya. Begitu, teman-teman. Nah, ini adalah 3 contoh ya. Pertama ada Syekh Ali Jaber. Kemudian ada Gonzales. Kemudian ada Anggun. Nah, Syekh Ali Jaber, Gonzales, dan Anggun ini adalah contoh yang berkaitan dengan warga negara. Kenapa Pak Fikri ngasih contoh ini? Karena ini materi ini atau orang-orang ini, contoh orang-orang ini nanti akan berkaitan dengan materi kita. Nah, berdasarkan pasal 26 ayat 1, ya, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Nah, bangsa Indonesia asli itu adalah yang sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada di Indonesia. Itu namanya bangsa Indonesia asli. Nah, lalu kalau orang-orang bangsa asing yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara, ini adalah contohnya adalah siapa tadi? Syekh Ali Jaber, kemudian Gonzales. Oke, ini contohnya ya. Begitu. Karena mereka awalnya Syekh Ali kan keluarga negaranya orang Arab Saudi. Gonzales Uruguay. Nah, mereka kan bangsa asing, ya kan? Sebelumnya bangsa asing. Kemudian mereka disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Oke, Indonesia. Oke. Nah, begitu. Nah, paham ya sampai sini ya, teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ada materi selanjutnya ini tentang penduduk. Nah, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini penduduk Indonesia ya. Oke, bahasanya adalah penduduk Indonesia. Berarti siapapun yang berada di negara Indonesia, baik itu warga negara Indonesia ataupun orang asing, mereka itu berada di Indonesia. Itu disebut sebagai penduduk Indonesia. Nah ini peraturan undang-undang yang bahas lebih detail tentang warga negara dijelaskan dalam undang-undang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, biar lebih jelas, kita semua membahas tentang siapa itu penduduk dan siapa itu yang bukan penduduk. Oke, kita bahas di sini. Pertama, penduduk. Oke, penduduk itu adalah orang yang menetap di suatu wilayah. Jadi kata kuncinya itu adalah menetap. Oke, itu namanya penduduk. Karena ada orang yang datang, ya ini si A datang ke wilayah wilayahnya itu wilayah misalkan saya sebut wilayahnya itu wilayah X7 misalkan ya. Nah, si A itu datang wilayah X7, tapi datang ke sininya itu bukan untuk menetap. Dia itu datang lalu pergi lagi gitu, ya. Kayak siapa tuh? Kayak siapa ya? Ya kayak orang yang ngasih harapan palsu, PHP lah istilahnya. Dia datang lalu pergi lagi, hanya memberikan luka atau kenangan. Ya. Oke ya. Nah, jadi kalian pilih mana? Pilih yang menetap, pilih yang cuma ngasih harapan, jadi pilihan ya. Oke.
Nah, itu namanya penduduk ya. Jadi penduduk itu pasti menetap, bukan yang datang lalu pergi lagi. Nah, bukan yang ini ya, tapi pasti menetap. Itu namanya penduduk. Oke. Nah, penduduk ini tadi kan ada yang berupa WNI, ada juga penduduk yang berupa WNA. Kan tadi di sini disebutkan orang Indonesia atau orang asing begitu. Berarti WNI atau WNA. Nah, itu penduduk itu terdiri dari ini, dua unsur ini. Pertama, contoh penduduk WNI, contoh WNI yang penduduk itu kayak gimana, Pak? Misalkan begini. Ya, misalkan segini. Namanya misalkan Asep. Oke. Ya, Asep ini dia lahir di Sukabumi. Oke. Dia punya rumah ya, rumah di Sukabumi. Kerja di Sukabumi juga. Oke, punya keluarga di Sukabumi. Maka dan Asep tinggal di Sukabumi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, maka Asep disebut sebagai WNI yang penduduk. Tapi penduduknya penduduk Sukabumi ya, bukan penduduk Kota Bandung, bukan. Bukan ya, bukan penduduk Kota Bandung. Begitu. Nah, itu contoh WNI yang penduduk. Lalu ada WNA yang penduduk. Contohnya itu apa? Kita ambil contoh lah, yang paling simpel tuh, paling mudah lah. Nah, misalkan pemain Persib lah gitu ya, namanya misalkan Wander Luiz. Ya, misalkan namanya si Wander Luiz gitu kan. Wander Luiz itu dia kebangsaannya itu bangsaan Brazil. Brazil. Dia itu orang Brazil ya kan. Dia kenapa dikatakan penduduk? Karena dia tinggal di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian dia juga kerja di Indonesia ya di Persib tadi kan, kerjanya di Persib gitu. Nah, Wander Luiz ini sudah dikatakan sebagai WNA penduduk Kota Bandung begitu. Paham ya teman-teman? Ya contohnya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut lagi ke contoh ke materi selanjutnya ya ini bukan penduduk yang WNI dan bukan penduduk yang WNA. Emang ada Pak bukan penduduk yang WNI? Ada. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, misalkan ya, contohnya gini. Misalkan, nah sebentar. Oke, contohnya misalkan, contohnya itu adalah eh, bukan penduduk yang WNI. Misalkan ya, Kabayan. Oke, Kabayan itu orang Kota Bandung. Oke, si Kabayan ini orang Kota Bandung. Dia itu kemudian pengen liburan, dia pergilah ke Gunung Bromo. Bromo kan ada di Jatim ya. Oke. Bromo itu adanya di Jatim. Nah, Kabayan ketika datang ke Gunung Bromo, dia itu adalah bukan penduduk Jatim. Kenapa? Karena dia adalah penduduk Jawa Barat atau khususnya di Kota Bandung. Apakah Kabayan ini WNI? Jawabannya jelas. Kabayan punya KTP, Kabayan punya akte kelahiran, Kabayan punya kakak, Kabayan bikin rekening bank di Indonesia dan segala macamnya. Itu bukti bahwa Kabayan merupakan warga negara Indonesia. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah selanjutnya ada yang namanya WNA yang bukan penduduk nih. Ada WNA yang bukan penduduk. Contohnya apa? Misalkan tadi si Wander Luiz lagi ya. Wander Luiz. Wander Luiz ini adalah orang Brazil tadi kan. Nah, dia itu kemudian liburan gitu kan ke mana? Ke Bali misalkan. Nah, berarti apakah dia penduduknya Bali? Jawabannya enggak gitu kan. Lalu apakah dia WNI? Jawabannya juga bukan. Makanya di sini Wanderlust itu masuk ke kategori WNA yang bukan penduduk Bali begitu, teman-teman ya. Paling simpelnya gini dah. WNA itu kalau bukan penduduk yang WNA itu namanya turis asing. Kalau bukan penduduk yang WNI itu namanya turis lokal. Oke. Nah, itu pembahasan tentang penduduk dan bukan penduduk.